Haleluya. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari tepuk tangan sama-sama. Ini setiap kami Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Are you ready? Kau berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang berkata, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu mengangkat tangan-Mu. Sekarang Umi mau dengan para cowok ya, yang laki-laki. Mari, laki-laki. Mari. Wanita. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Mari bersama-sama. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang berkata, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu mengangkat. Berapa banyak yang percaya Dia hadir di tengah-tengah kita? Amin. Amin. Mari sama-sama. Berapa banyak yang percaya bahwa hidup kita ada di tangannya Tuhan? Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Apa? Roh-Mu yang memberi penghiburan. Semua.
Beneran gak hari ini hari terbaik buatmu? Amin. Haleluya. Silakan duduk. Amin. Kalau ada hari ini yang sedih, ada yang menangis, ada yang patah hati, gak apa-apa ya. Tuhan punya kendali, Tuhan pegang kendali. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Engkau harus yakin dan percaya bahwa hidupmu ada di tangannya Tuhan, bahwa namamu tertulis di tangannya Tuhan. Genggamanmu seluruh hidup
sebelum kita sharing firman Tuhan. Kerinduan hati kami seperti lagu ini ya Tuhan, Engkau ada di setiap tarikan nafas hidup kami, di pikiran kami, di hati kami, di langkah dan perbuatan kami. Ini kerinduan kami di hati kami, dan kami meminta Roh Kudus menolong kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mampukan kami membaca, mengerti, memahami dan mengalami firman. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan duduk. Ya, baik. Apa kabar semuanya? Oh, belum semua jawab. Apa kabar semuanya? Luar biasa, ya. Baik. Tak kenal maka tak sayang. Gitu ya, pepatah. Ada yang sudah kenal saya sebelumnya? Selain Bu Esther? Ada? Siapa yang murid Atalia di sini? Ada? Ada murid Atalia sini? Enggak ada? Iya. Baik, kita kenalan dulu ya supaya next kita bisa ketemu di mana bisa saling menyapa. Oke ya. Saya Pendeta Erik Latuharhari, asli orang Manado. Nggak yakin ya? Asli orang Manado ya? Enggak ya? Saya asli orang Ambon. Saya tinggal di Geraharaya. Gerejanya di Fatmawati, saya kenal Bu Esther sudah 8 tahun lalu. Ya. Oh, bukan 8 ya. 6 tambah 3, 9. 9 ya 10 tahun lalu. Lalu kenal sama Bu Esther karena anak saya dulu adalah muridnya Bu Esther. Terima kasih Bu untuk kesempatan ini. First time ada di sini ya. Saya ikuti IG-nya, TikTok-nya. Saya lihat baru ulang tahun yang ketiga ya, Oikos ya. Puji Tuhan, senangnya kita melihat anak-anak muda, generasi muda untuk semangat di dalam Tuhan. Ya. Saya cek di IG-nya, rupanya teks yang saya mau angkat ini sudah dibahas. Nanti cek IG-nya Pak yang ngomong itu ya. Tapi nggak apa-apa ya, setiap pembicara mungkin beda-beda kali ya. Ininya ya, remanya beda-beda. Kita lihat dulu PPT-nya. Silakan tampilkan. Nah, kita baca sama-sama satu aja. Oke, on off ini ya. Satu ya, oke. Iya, kita baca dulu tema besarnya aja. 1, 2, 3. Purpose in life. Artinya. Silakan. Artinya apa? Kakak-kakak? Tujuan dalam hidup, ini Indonesia banget ya. Tujuan, purpose in life, tujuan dalam hidup. Oke, itu ya. Arti letter like-nya gitu ya. Iya. Tujuan dalam hidup. Yang tema kecilnya, yuk 1, 2, 3. I'm still searching for my purpose in life. Artinya, saya masih mencari tujuan hidup saya. Ya, kira-kira begitu ya. Saya masih mencari tujuan hidup. Baik. Mari kita buka next Keluaran pasal 3. Ini teks ini sudah dibahas beberapa minggu lalu. Rupanya di IG-nya sudah dibahas. Tapi kan nggak apa-apa. Kita baca Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 5. Walaupun dalam pembaca di situ 12, tapi kita baca ayat 1 sampai 5. Silakan dibuka atau ditampilkan. Keluaran 3. Kan zaman sekarang anak-anak udah nggak bawa Alkitab seperti saya kan, gini ya. Ini saya masih pendeta konvensional ya, jadi sudah pernah ke Lembaga Alkitab Indonesia belum? Sudah? Yang percetakannya? Belum?
Nanti kalau ke sana nanti kakak-kakak akan lihat betapa berharganya Alkitab ini. Yang ngerjain ini maaf semua orang Muslim. Baru kaget kan? Sebelum ada di sini yang bentuknya ini, yang mengerjakannya yang susun itu semua orang Muslim. Pekerja di lain sana di pabriknya itu di daerah mana ya? Pokoknya arah-arah Bekasi sana. Itu rata-rata, bukan rata-rata, hampir semua yang mengerjakan ini orang Muslim, menyusun setiap lembaran ini. Maka saya masih pakai ini. Nggak apa-apa sih teman-teman pakai yang digital, it's okay. Boleh ditampilkan kalau gitu. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya sengaja tidak menampilkan dalam bentuk PPT-nya, tapi supaya tiap orang baca sebenarnya. Kalau di gadgetnya pun, kalau boleh setiap orang baca. Yuk, saya ayat 1, nanti teman-teman ayat 2, kita ganti-gantian ayat 5 kita sama-sama. Ayat 1 ya. Ayat 1, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Silakan teman-teman. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Sama-sama. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Oke, baik. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh tentang tujuan hidup, ya saya tanya Bu Esther, Bu, sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan dari Youth Oikos di sini? Bu Esther bilang Bapak aja yang doakan dan pikirkan. Apa yang menjadi, ini sudah main alam roh begini, ngeri ya. Bayangkan saya belum pernah ke sini dan saya harus memikirkan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman di sini. Ya saya berdoa, ada banyak teks, ada banyak ayat. Kita pendeta kalau dibilang apa itu muncul semua. Mau tentang ini ayat muncul, mau tentang itu ayat muncul. Tapi kira-kira apa ya Tuhan? Dan saya berdoa, Tuhan kalau boleh yang Tuhan sampaikan benar-benar ini menjadi kebutuhan dari teman-teman semua yang ada di sini. Amin ya. Dan temanya ini tujuan hidup, teksnya ini yaitu Keluaran pasal 3. Oke. Baik. Sebelum kita membahas tentang tujuan hidup, kita perlu tahu dulu tentang hidup. Hidup itu apa? Monggo. Kak. Hidup itu apa? Silakan angkat tangan aja sebelum saya tunjuk. Menurut saya hidup itu ini. Ono, ini ono, ini ono. Silakan. Ayo Kak. Nafas. Thank you Pak. Oh pakainya Kak di sini ya Kak ya. Oh Abi. Oke. Thank you Abi. Oke. Yang lain? Ayo Kak. Sebelum saya tunjuk. Kalau enggak ya udah matiin lampu kita pulang. Ayo. Tadi ini temanya sudah. Silakan Bang. Hidup itu anugerah yang Tuhan beri. Wih, oikos banget ya, oikos banget ya. Terima kasih anugerah yang Tuhan beri. Ini cewek-cewek kemana nih? Cowok-cowok semua ya. Ayo. Ayo Kak, 1, 2, 3, 4, 5 ini 6 Kakak. Hidup itu apa sih menurut saya hidup ini? Wih, luar biasa ya, hidup ini berharga. Udah selesai khotbah ini ya kalau semua sudah begini ya. Ada lagi, saya pengen yang lain. Nanti baru grup sana ya. Siap-siap 1, 2, 3, jangan ketahui-ketahui aja nggak jawab ya. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Yang lain Kak masih berenam ini. 1 sudah. Boleh Kak. Mencari kebahagiaan dan kedamaian. Terima kasih. Masih?
Masih saya kejar lagi ini, berenam. Hidup ini adalah kesempatan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tes. Ya, Oke, good. Ini boleh jalan-jalan begini ya, nggak apa-apa ya. Aduh saya. Yuk, yang berenam sini, cowok. Menurutku hidup ini adalah ini. Yuk. Ayo. Ya, drummer kita. Hidup itu adalah seperti pukulan stick drummer. Ya, apa? Hidup itu apa? Menjalani perintah Tuhan. Wis, menjalani perintah Tuhan. Luar biasa, di sini udah lengkap ya. Ini kayak kita lagi di sekolah teologi gitu ya. Jawabannya mantap. Ya, ini berempat ini. Hidup itu apa? Udah lupa, pas dilihat saya langsung lupa ya. Hidup itu apa, Kak? Oke. Sini aja dulu, bantu. Padahal tadi udah ingat ya. Pas saya natap langsung dia lupa ya. Kok bisa ya? Bantu. Bertiga ini. Hidup itu adalah, menurut saya Kak Erik, hidup itu adalah ini. Tatap mata saya. Ada? Oh ya sudah dapat. Kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Wih, tepuk tangan dulu, lama. Iya. Kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Ini luar biasa ya, Bu Esther. Ini hebat ya jawabannya ya. Rohani semua ya. Kita langsung doa berkat ya, selesai udah ya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, bagus banget. Saya pengen cek begitu supaya mau tahu gimana nih konsep tentang hidup dari teman-teman semua. Walaupun random tadi ya, tidak semua jawab, tapi dari jawaban yang ada beberapa saya udah dapat lah insight-nya. Oh ternyata gini. Oke, good. Yuk mari kita lihat, bahas tentang hidup. Nah, yang pertama ada istilah bios. Ini kita pakai falsafah Yunani, ya, bios. Yang nanti ujungnya biologi. Bios itu bicara tentang fisik. Bios itu bicara tentang dalam kandungan, lahir, kemudian merangkak, kemudian berjalan, TK, SD, SMP, SMA. Di sini sekarang, ada di sini, kemudian main musik, lalu kemudian rambut tadi saya lihat, loh, kok saya sudah ubannya banyak banget, makanya saya pindah ke sana tadi ya. Iya. Lalu kemudian, ketawa ya. Lalu tua dan meninggal. Itu bios. Bios ini ada pada semua makhluk hidup. Ya tadi tuh yang monyet bau, babi guling, itu tuh. Itu sama dengan kita itu. Karena babi juga lahir, monyet juga lahir. Itu sama, itu bios. Yuk lanjut, next. Yang kedua ada istilah psike. Ya, atau nanti larinya pada psikologi. Ya, itu yang kedua. Di dalamnya ada ini kepribadian, perasaan, kehidupan secara batin. Maknanya adalah bahwa orang punya kehendak, punya pikiran. Saya bisa marah, saya bisa ketawa. Apalagi ya? Saya sedih. Aduh sedih banget saya lihat kamu kayak begitu ya. Gitu ya. Ada orang yang datar aja itu. Pernah ketemu orang yang gitu? Yang datar aja gitu. Udah gempa bumi pun dia tenang aja gitu. Iya kan? Bukan percaya pada Tuhan. Ternyata udah sedeng. Nah, orang sedeng itu, orang gempa bumi kan dia tetap gitu aja. Rupanya dia nggak tahu bahwa ini gempa bumi. Jangan bilang dia beriman, enggak. Enggak nyambung antara rasa dan pikirannya, enggak nyambung. Seperti itu. Nah, psike lebih ke arah itu. Yang terakhir, next, kita cepat-cepat aja ya. Nah, yang terakhir adalah zoe. Sama-sama bilang zoe. Oke. Sekali lagi, sama bilang zoe. Nah, bios dan psike itu semua orang punya. Tapi zoe ini tidak semua orang punya. Mengapa?
Kalau bios, psike, itu bersifat jasmani dan berujung di kuburan. Kalau orang kaya di San Diego, orang biasa ya di mana, di belakang-belakang sini ada di TPU Jelupang, iya kan? Itu berakhirnya di situ. Tapi kalau Zoe, nah, kalau Zoe ini bicara tentang hidup kekal. Ah, nanti tuh karunia, tadi siapa yang jawab itu? Kakak tadi ya, abang tadi ya jawab ya. Hidup itu adalah karunia Tuhan. Hidup itu adalah kesempatan. Ah, seperti itu. Maka dalam pengertian 3 hal ini tentang hidup, kita mau bahas tentang tujuan hidup melalui satu tokoh namanya Musa. Next. Nah, ini Musa nih. Saya suka cerita ini karena saya melihat luar biasa. Musa umur berapa? 120 tahun. Adam umur berapa tahun? Tanya Adam Pak, jangan tanya kami, bukan orang tua kami itu. Ya. Musa hidup 120 tahun. Perhatikan, ini sudah masuk pada bagaimana mengenai tujuan hidup dalam day by day, dalam hari demi hari, waktu demi waktu. Ya, dibagi dalam 3 periode. Yang pertama disebut periode powerful. Periode powerful itu gini, tapi kita bahas dulu dari 0 tahun sampai 40 tahun. Kita bahas 0 sampai sekitar 2 tahun. Musa lahir di mana? Teman-teman, Musa lahir di mana? Di Pondok Jagung. Ya. Musa lahir di Mesir. Ya. Musa lahir dalam posisi apa di waktu saat apa? Nah, ya, mungkin Bu Esther yang Abing jangan jawab-jawab dulu ya, biar kita mau, supaya saya mau cek teman-teman punya konsentrasi atau pemahaman tentang hal ini. Oke. Jadi begini, masa 0 tahun sampai 40 tahun kita ambil dulu 3 tahun pertama yang sangat riskan. Siapa yang lahir di antara kita ini, siapa yang lahirnya prematur? Tunjuk tangan. Lahir prematur. Oke, yang lahir di rumah sakit. Tunjuk tangan. Yang lahir di rumah. Yang lahirnya di angkot. Ada, di taksi, di Grab ada? Enggak ada. Oke. Begini. Musa, ya perhatikan sini ya, perhatikan sini. Kakak perhatikan sini. Musa lahir di kondisi yang tidak enak. Karena Musa lahir ketika ancaman pembunuhan datang. Sekali lagi, perhatikan sini. Supaya kalian tahu arti tujuan hidup tuh begini. Tuhan punya tujuan melebihi dunia ini merancang hal yang jelek tentang hidupmu. Dunia ini bisa siapa saja. Bisa orang tuamu, keluargamu, temanmu, sahabatmu, dunia ini, ekonomi dunia ini, bangsa ini, atau kondisi apa saja. Sekali lagi, Tuhan punya tujuan kekekalan atas hidupmu. Maka kamu harus mengerti betul tentang hal ini. Sekali lagi, Musa lahir di kondisi lembah kekelaman. Semua lahir ditolong, betul ya? Ada bidan, ada suster, ada perawat, ada dokter, betul? Ya, oke ya. Lebih baik dari Musa. Mestinya di kondisi sekarang kita sudah mengerti tentang tujuan hidup. Tapi dari jawaban tadi masih bersifat, teman-teman punya jawaban normatif orang gereja. Hidup ini begini, masih normatif semua. Saya sebenarnya pengen masuk sampai kepada sifatnya personal banget antara aku dan Tuhan. Aku udah tahu banget tujuan Tuhan atas hidupku. Tapi sebelum sampai ke situ, kalau tidak bisa mengerti tentang day by day dalam hidupnya, sulit untuk bicara tentang tujuan. Sulit. Musa lahir ketika ancaman pembunuhan. Bayangkan, orang baru lahir lalu kemudian diancam mati. Artinya begini, Musa sebenarnya tidak berpeluang untuk hidup. Kita lihat cara kerja Tuhan. Ini masih yang pertama. Periode pertama sebelum powerful.
di tempat di mana perintah pembunuhan itu datang dari Fir'aun, ke tempat itulah Tuhan memelihara Musa. Sekali lagi, logika dunia mengotak-atik kehidupan kita supaya hancur, binasa, ke tempat di mana perintah pembunuhan itu datang, ke tempat situ Tuhan membawa Musa. Maksudnya begini, don't worry untuk keadaanmu sekarang. Orang mau bilang apa, keadaan mau apa. Tadi saya mau ajak anak saya, temuin dia kecapean. Karena saya baru pulang tadi sampai rumah jam 3, muridnya Bu Esther ini. Selama Tuhan masih berpihak kepadamu, jangan takut. Bayangkan ancaman pembunuhan. Fir'aun men, Fir'aun. Zaman sekarang itu seperti Putin lah, seperti Trump. Jelas bunuh semua bayi. Dan tidak ada peluang untuk Musa selamat. Tapi lihat cara Tuhan bekerja. Ke tempat di mana berita pembunuhan itu datang, ke tempat itu Tuhan membawa Musa. Maksud saya begini, kalau today, hari ini, Tuhan izinkanmu masuk dalam lembah kekelaman yang sepertinya mau mati, don't worry. Ada yang pernah ngalami? Yuk kita discuss. Ada yang pernah ngalamin udah mau mati gitu napas satu-satu? Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti lebih baik dari Musa. Artinya begini, masa depan kita, maksud saya mulai dari satu orang Musa yang lahir hampir mau mati ini, kepadanya di one day, di kemudian hari, di 80 tahun kemudian, satu bangsa Tuhan percayakan, apalagi dirimu. Yang sehat, kuat, baik, lahir semua, lengkap semua, sudah ada kulkas, sudah ada segala. Kamu, kepadamu Tuhan akan karuniakan hal yang big, yang besar sekali. Seperti itu. Sekarang kita masuk masa powerful. Teman-teman Musa yang lain mati binasa. Pilihan Tuhan jatuh kepada Musa. Tuhan bawa Musa tumbuh sebagai seorang pangeran. Masa powerful, crazy rich zaman sekarang. Orang zaman sekarang masih cari, zaman dulu Tuhan sudah bawa Musa menjadi crazy rich pada waktu itu. Pada waktu itu menjadi pangeran di istana Fir'aun, tinggal ngomong, kedip aja udah, pembantu udah ngerti. Baru Musa, dia udah tahu tuh pembantu, apa artinya. Kedip aja dia udah tahu, apalagi kalau mata menyala gini. Masa powerful. Di masa ini Musa menikmati. Lalu masuk di masa powerless. 40 tahun kedua. Jadi 0 tahun sampai 40 benar-benar seorang crazy rich. Semua ada, kelengkapan hidup, makan, minum, pakai, kebutuhan hidup, apa saja. Aktualisasi diri, gue punya, gue seorang pangeran men. Gue dengan putra Fir'aun sama-sama. Yang di one day nextnya head to head antara dia, Musa dengan Fir'aun. Yang notabene adalah saudara tiri. Karena mereka tumbuh bersama. Nah sekarang kita masuk di masa powerless. Karena kasus DPO. Tahu DPO? Apa? Daftar pencarian. Karena kasus apa? Pembunuhan. Dia lari dari Mesir ke Midian. Di Midian dari umur 40 sampai 80. Lama atau cepat? 40 tahun. Lihat, Musa sibuk dengan dirinya. Sekarang nih, perhatikan supaya kalian tahu arah bagaimana tujuan Tuhan bagi hidup. Kalau enggak, maaf, muter tertahu sampai meninggal. Enggak tahu tujuan hidup. Yang hebatnya muternya di gereja. Enggak tahu tujuan hidup di gereja. Ini. Karena banyak justru orang kehilangan di mana? Di gereja hilangnya. Minggu datang, Sabtu datang. 2 bapak-bapak dia ikut pada dia ibu-ibu. Tapi hilang. Saya mau bahas ini cukup penting. Teks yang kita baca Keluaran pasal 3 adalah starting point ketika Musa masuk di masa powerless. Gini. Jadi Musa kasusnya sudah lupa. Orang semua sudah lupa. Musa di Midian sudah punya istri, sudah punya anak-anak, lalu sudah punya usaha. Usahanya namanya usaha peternakan domba. Punya mertuanya. Sudah oke banget.
aku sudah aman, istri aman, anak aman, dompet aman. Ini saya mulai singgung ini, supaya begini, kalian tahu. Kalau hidupmu hanya tujuannya dompet, kamu tidak sedang hidup, kamu sedang numpang bernafas. Sekali lagi, kalau hidupmu hanya urusannya dompet saja, lihat sini, perhatikan sini. Teman-teman tidak sedang hidup, hanya numpang bernafas. Sampai mati selesai itu. Bukan itu yang dimaksud. Dengar. Musa ketika sudah nyaman versi dia. Ai sudah punya istri, sudah punya anak, aku sudah punya segalanya. Udah aman. Makan, minum, perut, dompet sudah aman. Ya sudah, 15 menit lagi ya. Baru setengah jalan loh ini. Oke, kita cepat. Ya, kita cepat. Di masa Musa sudah nyaman. Di masa itulah Tuhan memanggil Musa. Yang terakhir, udah langsung mau tutup, udah terakhir ini ya. Yang terakhir adalah masa umur 80 sampai umur 120. Next. Kita bahas tentang di masa powerlessnya sebagai tujuan hidup. Yuk, next. Nah, sekarang gini, mari kita lihat. Menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita di masa powerless. Yang pertama, kita lihat ayat 1. Ayat 1, silakan. Baca ayat 1. Buka gadgetnya atau tampilkan. Bisa nggak? Ayat 1, kita baca ayat 1. 1, 2, mana? Ada? Iya, 1, mana belum? Buka gadget masing-masing dah. Udah, oke. Ya, nanti tetap dibiarkan aja gini ya. 1, 2, 3. Adapun Musa, ia biasa. Sampai di situ, sekali lagi. Sampai dikata biasa. 1, 2, 3. Adapun Musa, ia biasa. Oke. Begini. Seorang pangeran Mesir, jangankan menggembalakan kambing domba, cium bau kambing saja tidak boleh bagi seorang pangeran Mesir. Sekarang dalam teks ini tertulis, adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba. Maka kata biasa di situ, apakah Musa biasa menggembalakan kambing domba? Tidak, seorang pangeran tidak bisa bersentuhan langsung dengan kambing domba. Bau kambing saja nggak boleh. Masih ingat Yusuf ketika dia datang bawa saudara-saudaranya, lalu Fir'aun bilang begini, siapa keluargamu? Ini, ada berapa orang? Sekian. Apa pekerjaan mereka? Yusuf bilang apa? Penggembala kambing domba. Fir'aun bilang, taruh mereka jauh-jauh di Goshen sana. Mengapa? Karena orang Mesir, istana tidak boleh bersentuhan dengan kambing domba. Tapi teks ini, Musa yang dulu adalah seorang pangeran, dalam teks ini dikatakan, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba. Maka kata biasa ini punya dua makna. Yang pertama, sesuatu yang dilakukan terus menerus selama 40 tahun menjadi biasa. Dulu cium gak bisa. Dulu lihat gak bisa. Tapi karena itu sudah dia kasus DPO dia lari, lalu kemudian dia melakukannya terus menerus, maka menjadi biasa. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua itu adalah begini. Musa punya kehidupan biasa seperti orang lain. Apa? Kehidupan biasa itu apa? Makan, minum, pakai, tidur. Gini. Makan, masuk sini, keluar. Makan, masuk sini, keluar. Makan, masuk sini, keluar. Kalau hidupmu, dengar. Teman-teman dengar, lihat sini. Kalau hidupmu hanya urusan sini, sini, dan sini, itu hidup biasa. Mengapa? Kambing juga begitu. Monyet juga begitu. Artinya kita dengan kambing dan monyet dan babi tidak ada bedanya. Musa level hidupnya sudah biasa. Maka hidup dalam tujuan Tuhan bukan soal kamu sekolah saja, lalu mencapai S1, S2, kamu kerja, kamu kuliah, lalu urus makan, minum, pakai, selesai. Bukan. Sekali lagi,
Tidak salah mencapai semuanya, tapi pertanyaannya, for what? S1, S2 kaya semua, for what? Untuk apa? Ini. Menemukan tujuan hidup yang pertama, tidak boleh hidup biasa saja. Yang kedua, ayat 2, kita baca ayat 2. Tampilkan ayat 2. Ayat 2. 1, 2, 3. Lalu malaikat Tuhan. Oke, sampai situ. Perhatikan kata lalu nih. Begini. Gua lagi asik-asik ngurus kambing domba, gua lagi asik-asik kerja, gua lagi asik-asik urus diri gua lagi asik-asik kuliah kerja. Lalu itu begini, segera, tiba-tiba. Maksudnya begini, Tuhan segera intervensi hidup Musa karena Tuhan lihat hidup Musa hanya urusannya sandang pangan papan, makan minum makan minum. Tuhan segera intervensi hidup yang hanya begitu saja. Syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak membiarkan Musa. Masa seorang yang lahirnya spektakuler diselamatkan lalu hanya ngurus kambing domba? Enggak. Maka Tuhan segera mengintervensi hidup seperti itu. Nah teman-teman, kalau teman-teman masih ada dalam zona kehidupan biasa, saya pastikan one day Tuhan akan intervensi hidupmu melalui apa saja. Yang ketiga, ayat 3, kita baca ayat 3, tampilkan ayat 3. Ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang. Sama-sama bilang menyimpang. Sekali lagi bilang menyimpang. Menyimpang ini nadanya negatif. Tapi kata ini sangat bagus dalam teks ini. Coba perhatikan IG kalian. Ada penjelasannya di situ. Walaupun penjelasan di situ hanya pakai kata melihat, sebenarnya begini. Perhatikan, saya kasih contohnya gini. Musa awalnya sibuk dengan ini. Awalnya dia sibuk dengan kambing domba. Ini kambing domba saya, ini harganya sekian, namanya ini. Sibuk ini. Tuhan sudah hadir di sana. Lewat semak belukar yang terbakar. Maka waktu Tuhan hadir, Musa nengok. Sebenarnya bukan soal nengoknya. Semak belukar terbakar itu pada waktu itu di Gunung Horeb itu sudah biasa. Di Pekanbaru nggak ada orang bakar, tiba-tiba api muncul. Di Gunung Horeb pada waktu itu juga demikian. Semak terbakar itu biasa. Yang menjadi tidak biasa adalah ketika Musa memperhatikan dan menukar prioritasnya. Maka kata menyimpang itu begini, maksudnya gini. Saya awalnya sibuk dengan diri saya, bisnis saya, tapi waktu Tuhan hadir, saya gantikan prioritas saya. Saya taruh bisnis saya dan saya beralih kepada kehadiran Tuhan. Hari ini, kalau teman-teman tidak menaruh pikiran, hati, telinga, mulut, seluruh hidupmu pada perintah Tuhan, kamu lebih sibuk dengan dirimu sendiri, saya pastikan kamu tidak akan pernah bisa menemukan tujuan Tuhan sekalipun dalam gereja. Maka waktu Musa menyimpang itu begini, ganti prioritas. Dulu bangun pagi, gadget. Oh, saya latih anak saya keras. Prinsip saya no Bible, no breakfast. Every day sampai tadi pagi. Dan itu saya lakukan dengan istri. Mesbah 4:30 pagi itu udah kami lakukan. Tiap hari. Siapa yang tiap hari baca Alkitab? Yang berdoa? Siapa yang tiap hari? Oh, thank you, terima kasih. Waduh, luar biasa. Puji Tuhan, senang sekali. Ini bagus. Menukar prioritas, sibuk dengan lain, kemudian Tuhan hadir. Musa menukar prioritas. Yang berikut, yang kelima. Ayat 4, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan. Perhatikan kata dilihat. Dilihat itu maksudnya apa? Teman-teman, secara bahasa Indonesia artinya apa? Ketika dilihat Tuhan, ketika dilihat Bu Esther. Bicara apa? Maksudnya begini, Tuhan sudah dari tadi di situ nunggu. Musa sibuk aja dengan kambing dombanya. Tuhan udah nunggu. Maka ketika Musa menggantikan prioritasnya, baru Tuhan berespon. Selama ini kita bilang begini, kita yang nunggu Tuhan.
Enggak. Kali ini dalam teks ini Tuhan nunggu Musa berespon. Tuhan udah dari tadi sangat menunggu keterbatasan dari tadi. Ini orang di mana responnya? Ini orang di mana? Ketika Musa menyimpang, menukar prioritasnya, baru ayat 5 kita baca, ayat 5. Sama-sama kita baca ayat 5. 1, 2, 3. Lalu ia berfirman. Ini yang paling tertinggi. Tuhan mau bicara kepada kita kalau kita menukar prioritas kita. Nah, pertanyaannya hari ini, siapa, apa yang paling penting di hidup kita? Akan menentukan tujuan hidup kita. Ayat 12, kita tampilkan ayat 12. Yuk, ayat 12 terakhir, ayat 12 ini. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Di gunung ini. Maka yang kelima begini. Tujuan hidup saya bukan makan minum pakai, tapi ini. Tujuan Tuhan bagi Musa bukan urus kambing domba. Bukan urus bisnis. Bukan urus mencapai prestis. No. Tujuan terbesar Tuhan bagi Musa adalah worship to God. Apa? Nyembah Tuhan. Yang kekal nanti itu. Di surga nanti nggak ada tuh, yang lain nggak ada. Hanya worship to God. Maka melalui ketaatan Musa, seorang yang tahu tujuan Tuhan, di umur 80 tahun, baru Tuhan memulai hal yang besar dengan Musa. Melalui Musa, dia tahu tujuan hidupnya, bukan urus kambing domba, tapi urus manusia-manusia yang berharga untuk bawa menyembah Tuhan di kemudian hari. Dari 80 sampai 120. Masih ingat Mazmur 90 ayat 12? Ajarlah kami menghitung hari-hari. Kata 80 di ayat 10, itulah kata-kata dia, karena di umur 80 tahun Tuhan memanggil Musa untuk tujuan kekekalan. Dari umur 80 sampai 120. Yuk kita saksikan video yang, silakan diputarkan videonya, mengenai tujuan hidup. Terakhir ini ya, udah terakhir ini. Saya pemakai narkoba dari tahun 98 sampai 2014 tuh, itu udah luar biasa tuh. Udah hampir setiap hari pakai. Hidup juga udah gak ada artinya menurut saya. Ego yang ada, gak pernah mikirin orang, keluarga yang penting udah saya cukupin, ya udah. Sinyalnya. Nggak ada rasa sayang, nggak ada. Itulah, narkoba ini membuat saya punya hidup sendiri, dunia sendiri. Awalnya saya lagi polisi datang, saya tahu, saya lihat CCTV, saya nggak ada rasa takut di situ. Si polisi nanya, lu tunjukin barangnya mana, lu gua bebasin. Akhirnya saya tunjukin barangnya, tetap aja diproses. Nggak make sense banget. Ya itu mau udah jalannya Tuhan lah sepertinya ya. Berbagai macam upaya, usaha kita lakukan supaya mendapatkan hukuman yang seringan mungkin. Praknya putusan di 5 tahun 1 bulan. Pas lagi mau saya ditransfer ke rutan, wah tegang juga nih saya dengar. Ada si pelapor sudah ada di rutan. Pas waktu datang, wah saya ngeliat si pelapor ini dan bawa teman-temannya dia. Seolah-olah kayak yang mau mukulin saya gitu. Tapi di saat saya bersamaan juga ada teman saya lagi yang baru saya kenali saat itu, dia datang malah menghampiri saya, nggak usah takut, udah kamu merangkul saya, anggap aja kita udah kenal lama nih, biar mereka lihat kalau kamu teman saya, kenal juga enggak, tapi setidaknya saya di situ udah ada yang protek gitu. Abang saya ini yang saya baru kenal lagi pertama saya masuk, saya dikunjung hampir tiap hari lagi tuh, dekat sama kita, seolah-olah kayak bodyguard saya, padahal saya nggak minta gitu, nggak mengharapkan, jadi ini orang kok mau protek saya. Dengan begini banyak caranya luar biasa. Dia dihukum 14 tahun.
Saya melihat dari dirinya ini nih, luar biasa, dia menjalani hari lepas hari nyantai, happy, kayak nggak ada beban gitu, nggak pernah ada stres, senyum terus, nggak pernah marah. Ini saya mulai ada tanda tanya, kok ini orang bisa gitu. Ya saat itu saya sempat nanya, bang, apa sih bang rahasianya bang yang bikin abang bisa menjalani hukuman seberat ini dengan seringan-ringannya? Dia menunjukkan saya sebuah Alkitab, ini baca firman berat. Saya cuma masih responnya, oh oke. Ya itu emang perlu proses. Di situ saya masih ada pergumulan kan, fight terus. Ya daging belum bisa terima lah 5 tahun, siapa sih yang bisa terima? Wah, 5 tahun. Karena saya ngerasa di penjara udah nggak bisa kemana-mana nih, ke kanan, ke kiri, depan, belakang udah mentok. Saya cuma bisa berharap satu sama ke atas. Itu seperti teman saya bilang itu, baca firman. Saya mulai buka hati, saya mulai baca. Contohnya di 1 Korintus 10:13 yaitu pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kemampuan manusia. Tuhan menyediakan jalan keluar. Itu salah satu ayat yang menguatkan saya. Di saat itulah saya bisa mulai mengenal Yesus. Parah banget. Kalau saya flashback, oh ya, masih untung saya ditangkap Tuhan. Kalau enggak, saya nggak tahu di hidup saya mau end up kayak gimana. Ya luar biasa. Tuhan itu makanya. Saya sangat bersyukur Tuhan proses saya, emang caranya harus seperti ini. Sekalipun di tempat yang paling hina menurut mata dunia, di penjara, saya tetap sukacita buat saya bisa bertemu dengan Yesus. Puji Tuhan. Selama Ferry di dalam itu keluarga yang kacau balau lah. Saya dapat masalah besar yang saya nggak berani ngomong ke Ferry. Di saat Ferry pulang, buat saya tuh saya memberikan musibah loh ke suami saya gitu, karena di saat itu saya menyediakan utang buat suami saya gitu kan. Nah, tapi yang saya terharu yang ngedengarnya gitu kan, maksudnya ini luar biasa loh Ferry. Di saat dikasih masalah seperti ini, dia hanya bilang gak apa-apa, Tuhan cukupi kok gitu. Saya yakin kalau ini Ferry yang dulu udah bukan dimaafin lagi, kayaknya udah cerai deh, lu nggak pantas jadi istri gua gitu. Itu Ferry dulu mungkin ya, tapi yang sekarang dia bilang udah, kamu sabar, ayo kita bareng-bareng berdoa, ayo kamu harus percaya kamu sama Tuhan, kalau Tuhan pasti akan menyelesaikan semua itu. Tapi saya minta sama kamu, dia bilang gitu, buka hati kamu buat Tuhan. Dia sih percaya ada ayat yang bilang 1 orang bertobat dalam seluruh keluarga diselamatkan. Ini nyata buat saya, ini nyata. Yang paling kita banggakan sekarang pribadi Dwi yang ngerasa sekarang saya punya imam di keluarga. Karena yang dulu nggak pernah mengenalkan apapun kebaikan di dalam hidup kita gitu ya, sekarang wow gitu. Saya punya seorang imam yang bisa ngebimbing kita, terus mengatur semuanya tuh dengan penuh kasih kalau sekarang gitu kan. Yang kalau dulu kan marah-marah, enggak, sekarang kita udah menjadi keluarga yang lebih baik gitu. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri dalam sikap doa. Kita, teman-teman, dalam sikap doa, tutup mata. Saya mau bicara sebagai perenungan di ujung khotbah ini. Teman-teman, tidak ada jaminan bahwa kamu di dalam gereja lalu kamu bisa menemukan tujuan hidupmu. Masih ingat kisah anak yang hilang? Bukan yang pergi yang hilang, justru yang di rumah Bapa yang hilang. Kamu pikirkan hidupmu. Sebenarnya apa tujuan Tuhan bagi hidupmu? Selama Tuhan belum berbicara kepada kamu dan kamu belum pahami tentang hal itu, sulit untuk kamu menentukan tujuan hidupmu. Musa sibuk ngurus kambing domba. Yang penting aku aman, istri aman, anak aman, keluarga aman, dompet aman, ya wes aman. Tidak. Tuhan belum selesai dengan hidup Musa. Maka Tuhan bicara. Maka apa respon kita? Kamu tidak boleh hidup biasa-biasa saja seperti kebanyakan remaja pemuda hidup.
cengengesan, ketawa, ketiwi nggak jelas. Silakan kamu ikut sosial media apa, silakan. Selama itu tidak ada dosa, monggo, silakan. Tapi kamu harus tahu tujuan hidupmu. Tuhan bicara apa buatmu. Kamu sebagai siswa, sebagai orang kuliah, sebagai orang kerja, sebagai anak di rumah, sebagai kakak, di gereja kamu melayani, apa tujuannya? Musa baru menemukannya di umur 80. Sekarang di usia muda ini kepadamu sudah dibukakan rahasia Allah. Berdoalah, minta kepada Tuhan, Tuhan mau apa dengan saya? Ke depan saya kelas 9, 10, 11, 12, ke depan saya kuliah, saya kerja, Tuhan mau apa dengan hidup saya? Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, Tuhan bicara seperti Tuhan bicara kepada Musa. Tuhan bicara juga kepada saya. Maka dibutuhkan langkah prioritas. Kamu harus bicara dengan Tuhan 4 mata. Kamu harus punya mezbah dengan Tuhan. Baca Alkitab, berdoa. Maka Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidupmu, atas hidup kita. Terima kasih untuk firman Allah ini. Saya terbatas menjelaskannya, tetapi lewat penjelasan yang sederhana ini, doa saya Allah Roh Kudus menolong teman-teman semua mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi hidup mereka. Doa saya Tuhan terus memberkati Bu Esther dan tim bersama gereja ini bergandengan tangan membawa tujuan Tuhan bagi anak-anak kami, remaja pemuda di tempat ini. Mereka hidup dalam kekekalan meski sedang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Bapa meteraikan firman-Mu di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih Pak Erik sudah menyampaikan pesan Tuhan hari ini. Baik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti Tania akan berdoa untuk kita. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami masih bisa kumpul di sini untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkati agar firman yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berkati juga pembicara yang sudah menyampaikan pesan-Mu pada hari ini agar bisa menjadi berkat dimanapun ia berada, dan berkati juga pelayanannya, kerjaannya, dan keluarganya juga Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan, berkati agar persembahan yang kami beri bisa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Semua bangkit berdiri. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku, lalu menegakkan tangan-Mu. Pak Cecing akan berdoa. Terima kasih buat Bapak Erik yang telah melayani remaja kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, anak-anakku, ibadah kita telah selesai. Kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terutama Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Erik, Tuhan.
yang telah melayani anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang dikerjakannya, baik di dalam pelayanannya, di keluarga mereka, istri, anak-anak mereka juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang diperbuat Tuhan, tangan Tuhan memberkati senantiasa Tuhan Yesus. Dan jadikan dia, hamba-Mu Pak Erik Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia, Tuhan percayakan dia berada Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang beribadah pada malam hari ini. Kiranya Kau juga memberkati mereka Tuhan di dalam studi mereka, pekerjaan mereka, bahkan apapun Tuhan yang menjadi kerinduan di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan terlebih mengerti, Tuhan lebih tahu apa yang harus Tuhan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memberikan kemampuan daripada Tuhan untuk menjalankan hari-hari mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang sepekan ini Tuhan, bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang kami sembah, yang kami puji, yang tak pernah berhenti, senantiasa menolong, menopang, menjaga dan memelihara setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, seusai ibadah ini Tuhan, anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing Tuhan. Kiranya pertolongan-Mu, tuntunan-Mu, bimbingan-Mu, bahkan di dalam setiap perjalanan mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah mereka boleh luput dari segala apapun Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau berjalan bersama mereka Tuhan. Bapak, terima kasih. Anak-anakku, ibadah pada malam hari ini selesai. Marilah kita angkat tangan kita, kita terima berkat, karena kita karunia dari Allah Bapa yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kita, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus yang meluap di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mampu mengasihi Tuhan lewat kita mengasihi sesama kita. Dan kita juga terima berkat persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sehingga Tuhan memampukan kita untuk senantiasa terus bersekutu dengan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita, dan apapun yang kita lakukan senantiasa kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama amin. Yesus memberkati. Ayo kita foto dulu. Foto.